Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Stefanus Shalom Mario NPM 1940 30 24. Di sini saya akan melakukan presentasi yang menjelaskan tentang evaluasi database senjata untuk sistem keamanan menggunakan fuzzy logic. Abstrak. Evaluasi database senjata untuk sistem keamanan menggunakan fuzzy logic ini dibuat untuk memberikan ID pada setiap senjata, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan, senjata dapat segera ditelusuri siapapun penanggung jawab atas senjata tersebut. Selain itu juga untuk membuat sistem administrasi senjata secara otomatis, sehingga akan menimbulkan efisiensi waktu serta kemudahan dalam proses peminjaman dan pengembalian senjata pada gudang senjata di jajaran TNI Angkatan Darat. Sistem yang dibuat menggunakan perangkat keras berupa fingerprint scanner, FID reader, FID tag, laptop, dan model senjata, serta dengan menggunakan metode fuzzy logic. Pendahuluan. Dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih saat ini, akan lebih baik lagi jika sistem keamanan senjata dievaluasi guna meminimalisir celah keamanan yang ada dengan memberikan ID pada setiap senjata. Dengan pemberian ID ini, maka apabila terjadi penyalahgunaan senjata dapat segera ditelusuri siapapun yang bertanggung jawab atas senjata tersebut. Selain itu, dengan memberikan ID pada senjata, maka proses pencatatan keluar masuk senjata pada gudang senjata menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem pencatatan administrasi keluar masuk senjata pada jajaran TNI Angkatan Darat yang ada saat ini masih manual, sehingga saat ini tidak efisien karena akan membuat perangkat pasukan menjadi terhambat. Selain itu, dengan belum adanya ID pada setiap senjata, maka akan menimbulkan celah keamanan pada saat pengambilan senjata di mana seorang personal dapat mengambil senjata yang bukan pegangannya. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan senjata. Maka jika pada senjata tidak memiliki ID, yang terjadi penyalahgunaan senjata untuk membutuhkan waktu untuk menelusuri personal dan bertanggung jawab atas senjata tersebut. Teknologi RFID dan fingerprint scanner dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan sistem administrasi senjata. Nomor ID dari RFID tag digunakan untuk memanggil data senjata yang telah tersimpan pada database. Fingerprint scanner digunakan sebagai pengaman guna mengkonfirmasi sesuai tidaknya pengambilan senjata dengan tanda personal yang terdapat pada database. Dengan pertimbangan di atas, untuk itu dibuat sebuah sistem evaluasi database senjata untuk sistem keamanan menggunakan fuzzy logic. Metode penelitian. Untuk mempermudah sebuah perancangan alat, maka diperlukan sebuah rancangan. Rancangan tersebut berupa blok diagram sistem secara global. Pada gambar 4 di atas adalah gambar blok diagram dari keseluruhan dari sistem yang dibuat. RFID tag, RFID reader, PC atau laptop, tampilan software DLP. Fingerprint scanner digunakan pada sistem ini adalah tip URU 4500. Pada perangkat ini telah tertanam sistem fuzzy logic. Fuzzy logic dalam perangkat ini sangat berguna pada pembacaan sidik jari. Dalam hal ini, sebagai contoh pada saat melakukan registrasi, maka sistem ini akan meminta 4 kali pemindai sidik jari. Untuk setiap satu jari akan tersimpan ke dalam database, dan saat pemindaian ini fuzzy logic sangat dibutuhkan untuk membedakan apakah sidik jari pada pemindaian pertama dengan pemindaian berikutnya memiliki kemiripan. RFID adalah tag yang digunakan dalam sistem, yaitu RFID tag dengan jenis koin. Pemilihan tag jenis koin ini dimaksudkan untuk memudahkan pada saat penyematan ke dalam senjata. Di samping juga agar tag tersebut lebih aman karena sangat sulit untuk terlepas dari senjata. Perencanaan software program digunakan adalah bahasa programan DLP 70. Start, inisialisasi, isi data, pengisian data senjata, peminjaman senjata, pengembalian senjata, tutup program,
dan selesai. Pada gambar 6 merupakan flowchart yang menggambarkan cara kerja secara keseluruhan dari perencanaan sistem yang dibuat. Flowchart. Pada proses ini, senjata yang belum terisi data didaftarkan oleh petugas gudang senjata. Pendaftaran ini bertujuan untuk melakukan proses pengisian data ke dalam database. Adapun flowchart pengisian data senjata ditunjukkan pada gambar 7. Start, inisialisasi, pengisian data senjata, simpan, data senjata tersimpan, tutup program, dan end. Dalam data database ini akan dipanggil ketika RFID reader mendeteksi tag yang telah disematkan dalam senjata. Data yang diisikan yaitu berupa jenis senjata, nomor senjata, serta data-data diri dari pemegang senjata tersebut, yaitu berupa nama, pangkat, NRP, dan sidik jari. Apabila senjata sudah terdaftar di database, maka setiap senjata terbaca oleh RFID reader. Dan jika senjata tersebut tercatat berada di dalam gudang, maka akan dapat tercatat tanggal dan jam pengambilan senjata. Namun sebelum waktu keluar senjata tercatat, sistem ini membutuhkan konfirmasi dari sidik jari dari peminjaman senjata. Sidik jari ini diperlukan guna mensinkronkan antara data sidik jari peminjaman senjata dengan data sidik jari pemegang senjata yang telah tersimpan pada database. Jika personel telah selesai menggunakan senjata, maka personel tersebut wajib mengembalikan senjata yang telah dipakai ke gudang senjata. Bukan hanya pada saat pengembalian, pada saat proses pengembalian senjata juga harus sesuai dengan prosedur, sehingga senjata yang sudah dikembalikan dapat tercatat pada waktu kembalinya. Pada saat proses pengembalian senjata, konfirmasi sidik jari dari peminjaman senjata. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, diinginkan yang mengakibatkan personel peminjaman senjata tidak bisa langsung mengembalikan senjata ke gudang. Maka konfirmasi sidik jari dapat dilakukan oleh petugas gudang senjata, sehingga senjata tetap bisa dikembalikan lagi ke dalam gudang. Pada gambar 7 ditampilkan gabungan flowchart peminjaman dan pengembalian senjata. Start, inisialisasi, scan senjata, tampilan senjata belum terdaftar, senjata sudah terdaftar, baca fingerprint sesuai, senjata ada, peringatan, konfirmasi admin, tampilkan data kembali, senjata ada, tampilan data diambil, matikan program. And selesai. Pada gambar 7 ditunjukkan flowchart pinjaman dan pengembalian senjata. Daerah yang diberi huruf A pada flowchart tersebut menggunakan bagian dari peminjaman senjata. Sedangkan daerah yang diberi huruf B merupakan bagian dari pengembalian senjata. Hasil dan analisis. Data analisis from login ditunjukkan oleh pada tabel 3 berikut. Terdapat tombol login, log off, jumlah pembacaan, berhasil, gagal. Jumlah percobaan loginnya sebanyak 20 kali, berhasilnya 20 kali, gagalnya tidak ada, berhasil 100%, gagalnya tidak ada. Tombol log off, jumlah percobaan 20 kali, berhasil 20 kali, gagal 0, berhasil 100 kali, gagal 0. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan jika tombol login dan logout pada sistem ini dapat bekerja dengan baik. Data analisa dari pengisian data dapat ditunjukkan pada tabel 4 berikut. Fungsi upload foto, simpan batal, jumlah percobaan atau X, sukses, gagal, persentase keberhasilan berapa persen, persentase kegagalan berapa persen, keterangan. Fungsi upload foto, jumlah percobaannya 100, sukses 100, gagal strip 0, persentase keberhasilan 100%, persentase kegagalan 0%, keterangan berjalan dengan baik. Fungsi simpan, jumlah percobaan sebanyak 10 kali, sukses 10 kali, gagal 0, persentase keberhasilan 100%, persentase kegagalan 0%, keterangan berjalan dengan baik. Fungsi batal percobaan, jumlah percobaan sebanyak 10 kali, sukses 100, gagal strip 0, persentase keberhasilan sebanyak 100%, persentase kegagalan 0%, keterangan berjalan dengan baik.
dan seterusnya. Simpulan, dari penelitian telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa metode fisiologik Tsukamoto dapat diimplementasikan dalam sistem yang dibuat. RFID dan fingerprint dapat dikombinasikan dalam sistem sehingga memperingatkan akurasi data pada saat proses peminjaman dan pengembalian senjata, juga meminimalisir celah keamanan. Efisiensi waktu yang dihasilkan pada proses peminjaman dan pengambilan senjata meningkat menjadi 20 detik setiap orang, sehingga apabila dalam satu kompi dengan jumlah personel 120 orang, kompi sipur, maka akan menghemat waktu sekitar 40 menit. Reference. Oke, baiklah, mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.